Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gini Lestari dari Program Studi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta akan mempresentasikan tentang proposal metodologi penelitian yang berjudul Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Praktek Mata Pelajaran Sistem Utilitasi Bangunan Gedung kelas 11 pada program keahlian KGSP di SMK Negeri 2 Pengasih. Pada bab pertama yaitu pendidikan adalah hal pokok dalam keberlangsungan hidup manusia. Pendidikan memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas manusia, baik dalam kemampuan sosial, spiritual, intelektual, kemampuan profesional. Dalam pendidikan terdapat tujuan yang harus dicapai yang ditandai dengan nilai akhir belajar siswa yang baik dan memuaskan setelah proses belajar. Berdasarkan pengamatan prasurvei, peneliti melakukan observasi di SMK Negeri 2 Pengasih dan mengamati proses pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan memberikan motivasi akan memberikan semangat, keyakinan, ketekunan, serta keterampilan siswa dalam menuntut ilmu. Motivasi guru pada siswa terus diberikan agar dapat memotivasi siswa program keahlian KGSP karena siswa belum yakin akan keputusan untuk belajar di jurusan tersebut. Dari latar belakang di atas, peneliti dalam penelitian ini mengambil judul Hubungan Motivasi Belajar dengan Hasil Praktik Mata Pelajaran Sistem Utilitasi Bangunan Gedung kelas 11 program keahlian KGSP di SMK Negeri 2 Pengasih. Dari identifikasi masalah pada penelitian ini antara lain, yang pertama, minat siswa terhadap mata pelajaran praktek masih rendah, motivasi belajar siswa juga masih rendah, dan yang ketiga, metode belajar yang digunakan guru di dalam menyampaikan materi ajar kurang aktif dan bervariatif. Dan batasan masalah yaitu yang pertama, variabel yang akan diteliti yaitu motivasi belajar siswa sebagai variabel bebas dan hasil belajar siswa sebagai variabel terikat. Objek penelitian ini adalah siswa kelas 11 KGSP di SMK Negeri 2 Pengasih dan tempat penelitian ada di SMK Negeri 2 Pengasih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar praktek siswa program keahlian KGSP di SMK Negeri 2 Pengasih. Untuk bab kedua yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian hasil belajar, yang kedua kriteria penilaian hasil belajar, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yang keempat indikator hasil belajar, yang kelima yaitu pengertian motivasi belajar, yang keenam sifat motivasi belajar, dan yang ketujuh adalah praktek utilitas bangunan gedung. Untuk kerangka berpikir sendiri, berdasarkan paradigma di atas dapat dilihat bahwa hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar, apabila motivasi belajar yang baik, maka hasil belajar juga akan baik. Hipotesis. Adapun hipotesis yang peneliti pikirkan dalam penelitian ini adalah adanya hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar mata pelajaran praktek utilitas bangunan gedung kelas 11 di KGSP SMK Negeri 2 Pengasih. Untuk bab ketiga yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan diteliti adalah penelitian kuantitatif yang bersifat korelasi. Untuk tempat dan waktunya yaitu akan dilaksanakan di SMK Negeri 2 Pengasih dan penelitian ini akan dilakukan mulai bulan September 2022. Yang ketiga yaitu variabel penelitian. Untuk variabel bebas sendiri yaitu motivasi belajar. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau bertanggung jawab atas perubahan dari variabel dependen atau terikat. Dan berikut ini adalah indikator dalam motivasi belajar secara intrinsik antara lain yaitu tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepas hal yang diyakini, dan senang mencari dan memecahkan masalah pada soal-soal. Nah, penelitian ini menggunakan skala Likert.
Skala Likert digunakan untuk mengukur pikiran dan sikap seseorang untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden, kemudian meminta responden untuk memilih jawaban dari pilihan yang tersedia. Selanjutnya yaitu variabel terikat. Variabel terikat pada penilaian ini adalah hasil belajar. Adapun kriteria penilaian hasil belajar dengan indikator sebagai berikut. Untuk nilai rataan dari 80-100 yaitu sangat baik, 70-79 baik, 60-69 cukup, 50-59 kurang, 0-49 adalah gagal. Untuk subjek dan objek penelitian, untuk populasi yaitu adalah seluruh siswa kelas 11 di SMK Negeri 2 Pengasih yang berjumlah 49 siswa, sedangkan sampel yang diambil yaitu sebanyak 50% dari 48 siswa, yaitu sampel adalah 24 siswa. Sedangkan sumber data penelitian pada penelitian ini menggunakan metode angket atau kuesioner. Pada angket untuk penelitian ini disediakan 20 pertanyaan yang berbentuk multiple choice dengan masing-masing pertanyaan terdiri alternatif jawaban A, B, dan C dan D. Selanjutnya yaitu juga menggunakan metode dokumentasi. Dalam metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sumber primer seperti buku, jurnal, catatan guru, dan jenis dokumen lainnya. Pengumpulan data dalam metode dokumentasi ini digunakan untuk keperluan pengumpulan informasi tentang profil sekolah, visi misi sekolah, struktur organisasi, data guru peserta didik, prestasi peserta didik, serta sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 2 Pengasih itu sendiri. Untuk instrumen penelitian yaitu menggunakan kisi-kisi umum dan kisi-kisi khusus. Untuk kisi-kisi umum, instrumen variabel penelitian terdapat variabel bebas yaitu motivasi belajar dengan sumber data siswa dengan metode angket dan instrumennya yaitu angket. Yang kedua dengan variabel terikat yaitu hasil belajar dengan sumber data dari guru, metodenya dokumentasi dengan instrumennya daftar nilai praktek. Selanjutnya yaitu kisi-kisi instrumen variabel penelitian. Pada variabel bebas yaitu X terdapat motivasi belajar dengan indikator sebagai berikut. Dan di sini pada variabel itu terdapat 20 pertanyaan. Sedangkan untuk variabel bebas yaitu Y yaitu hasil belajar praktek UTS bangunan gedung itu didapat dari nilai praktek UTS bangunan gedung kelas 11 KGSD di SMK Negeri 2 Pengasih sendiri. Untuk pengujian instrumennya pada validitas instrumen yaitu untuk mengetahui validitas suatu instrumen maka digunakan rumus korelasi produk momen dengan rumus sebagai berikut. Dalam pengujian validitas instrumen terdapat kriteria yang harus dipenuhi. Dalam hal ini jika harga R hitung lebih dari R tabel dengan taraf signifikasi 0,05, instrumen dapat dikatakan valid. Sedangkan untuk R hitung lebih dari R tabel maka instrumen tersebut dikatakan tidak valid. Selanjutnya yaitu reliabilitas instrumen. Untuk menguji reliabilitas instrumen penting menggunakan rumus Spermer-Brown sebagai berikut. Untuk teknik analisis data, pada teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi produk momen, yaitu teknik yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel. Adapun rumus korelasi produk momen yaitu adalah sebagai berikut. Dan langkah selanjutnya untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel motivasi belajar dengan hasil belajar, maka nilai RXY yang diperoleh tersebut kemudian dikonsultasikan dengan tabel sebagai berikut dengan interpretasi koefisien korelasi antara interval 0 sampai 0,199 dengan tingkat hubungan sangat rendah, 0,2 sampai 0,399 yaitu rendah, 0,4 sampai 0,599 yaitu sedang, 0,5 sampai 0,799 yaitu kuat, 0,8 sampai 1 dengan tingkat hubungan sangat kuat. Selanjutnya, untuk melihat seberapa besar sumbangan kontribusi variabel motivasi belajar terhadap hasil belajar dapat dihitung dengan menggunakan koefisien determinan sebagai berikut. Dengan rumus KP sama dengan R kuadrat dikali 100%. Kemudian untuk menentukan hipotesis dalam penelitian ini, maka penelitian menggunakan
signifikasi koefisien korelasi dengan uji T pada taraf signifikansi 0,05 dengan rumus sebagai berikut. Setelah mendapatkan nilai T hitung tersebut, langkah selanjutnya adalah mengkonsultasikan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Apabila diperoleh nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka artinya HO ditolak dan HA diterima. Sehingga dari perbandingan nilai T hitung dengan nilai T tabel tersebut, hasilnya kemudian dapat diambil sebagai kesimpulan untuk hasil penelitian. Nah, demikian presentasi tentang proposal metodologi penelitian yang akan saya gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.